Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan Selasa 15 Februari 2022 dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tema renungan kita hari ini, karunia. Dalam ayat ini, Petrus memberitahu orang Kristen bahwa Tuhan telah memberi kita masing-masing setidaknya satu karunia khusus untuk kita gunakan dalam pelayanannya. Dia tidak menyebutkan jenis karunia, sehingga kita tidak dapat mengatakan apakah dia berbicara tentang karunia tertentu atau hanya karunia Roh Kudus yang diterima semua orang Kristen. Tetapi apapun karunia itu diberikan kepada kita untuk melayani gereja, artinya untuk orang-orang percaya. Dan penting untuk diingat bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana Tuhan telah mendistribusikannya. Kita dapat berdoa agar Tuhan memberi kita karunia tertentu, dan Dialah yang memutuskan bagaimana karunia itu akan disebarluaskan. Dan ada berbagai karunia rohani. Paulus berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4-5. Tuhan memilih hadiah mana yang akan kita terima dan apa yang akan kita lakukan dalam pelayanannya. Yang penting adalah bahwa kita semua diberi karunia untuk tujuan melayani Tuhan dan gereja. Dan ada dua jenis hadiah yang berbeda. Yang pertama, seperti yang terlihat dalam 1 Korintus, adalah karunia rohani. Ini dinyatakan sebagai manifestasi dari roh. Ini adalah perkataan hikmat melalui roh dan perkataan pengetahuan melalui roh. Bagi sebagian orang, keajaiban bekerja. Bagi orang lain, karunia iman, yang merupakan karunia khusus di mana roh memberikan orang Kristen keyakinan yang luar biasa dalam janji-janji Allah. Contohnya adalah mereka yang berada di tempat-tempat penganiayaan di negara-negara yang sangat menentang iman Kristen. Dan bagi sebagian orang yang bernubuat dan membedakan roh. Bagi sebagian orang berbahasa roh. Dan sebagian lagi menafsirkan bahasa roh. Dan inilah adalah hadiah yang dibutuhkan, atau Tuhan tidak akan
memberikannya hari ini. Beberapa orang percaya bahwa bahasa roh telah berakhir, namun kitab suci tidak mengatakan hal seperti ini. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di sini. Tuhan akan memberikan hadiah apapun yang Dia anggap perlu di dalam gereja. Dan kedua, beberapa karunia yang diberikan kepada kita bukanlah salah satu dari yang ada di atas, tetapi penting dalam pelayanannya. Misalnya, karunia berbicara di depan umum atau berorganisasi. Mungkin karunia penghiburan atau mampu memahami apa yang orang alami lebih dari yang lain. Ini bisa menjadi hadiah yang Dia berikan kepada kita melalui interaksi dengan orang-orang yang Dia tempatkan di jalan kita. Terkadang Dia akan memberi kita karunia alam untuk melayani umat-Nya, seperti karunia dan keinginan untuk memasak, atau bersih-bersih, atau merawat mereka yang membutuhkan perhatian orang lain. Atau mungkin hal-hal fisik seperti Alkitab untuk disebarkan ke seluruh dunia, atau makanan untuk diberikan kepada orang-orang Kristen yang kelaparan. Terkadang pemberian itu bisa berupa keinginan yang diberikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan umat Tuhan. Dan di Efesus kita melihat Dia memberi gereja apa yang dibutuhkan agar tubuh Kristus bertumbuh di dalam Tuhan. Karunia-karunia ini terbatas, tetapi tidak terbatas pada nabi, penginjil, pendeta, dan guru. Tuhan menyebarkan karunia-Nya sesuai kehendak-Nya untuk kepentingan tubuh Kristus dan membantu mereka menjadi saksi bagi mereka yang bukan Kristen, membantu mereka menjadi pengikut Kristus, dan tujuan dari karunia-karunia ini adalah untuk melayani Allah dan gereja sesuai dengan panggilannya kepada kita. Gunakan karunia yang kita masing-masing yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak yakin apa karunia kita, berdoalah agar Tuhan menunjukkan dan ikutilah bimbingannya. Saat kita semakin dekat dengan kedatangan Kristus kembali, karunia-karunia ini akan menjadi semakin penting untuk menjangkau orang-orang Kristen yang sesat dan menguatkan dalam perjalanan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami pengenalan akan karunia-Mu dan menggunakannya bagi pelayanan kami masing-masing di gereja dan bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.